Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan kali ini, saya Dina sebagai moderator pada acara hari ini yang berjudul Fighting Ramadan. Ini kakak-kakak udah siap kan ya? Insya Allah, Kak. Son yuk. Bisa chat di kolom komentar ya, nama dan asal kotanya dari mana. Ini kakak-kakak ini. Ismail. Insya Allah. Dari mana lagi ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Acara ini mari kita buka bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom hari ini. Sehingga kita bisa bersilah ukhuwah di dalam majelis ilmu yang mulai ini dalam keadaan aman fi amanillah sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap rangkaian diskusi yang kita jalani bisa membuahkan pahala bagi kita semua dan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah. Amin, amin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dan berkumpul lagi dalam majelis ilmu pada siang ini, yaitu kajian muamalah keluarga yang insya Allah akan diadakan rutin kembali oleh Rumah Syariah Institute. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat Rumah Syariah yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak kajian pada
siang ini. Dan perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua acara inti, ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Agar acara siang ini menjadi berkah untuk kita semua, mari kita buka acara siang ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Masuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang fighting Ramadan bersama dokter, bersama Ustazah Imanda, ya. Nah, pasti di sini pada kepo kan, fighting Ramadan itu nanti isinya apa. Nah, sekarang monggo untuk Ustazah Imanda dipersilahkan. Ya, Masya Allah. Jazakillah Kak Dina. Gimana kabarnya Kak Dina? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, Masya Allah. Barakallahu fikum, Kak Dina dan teman-teman semua. Sahabat Rumah Sharing Situ dimanapun berada, walaupun sudah semuanya udah pada mudik ya. Semoga tetap semangat talabil ilminya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Next slide, Kak. Slide Kak Amanda di next. Pertama-tama kita pengenalan dulu ya. Oke, Pada kenalan dulu. kesempatan kali ini, pengisinya adalah Ustazah Imanda Amalia, tempat tanggal lahir Mataram 25 Mei tahun 1987, pendidikannya S2 Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran UGM. Untuk sekarang aktivitasnya Warobutul Bait, tempat mujahid, mubalighoh, dosen, penulis buku, founder dari Rumah Syariah Institute, Revival Islamic Governance, Khadijah Institute, terus ini apa ya? Firdaus Family Official. Untuk fotonya kakak hidup mulia dengan Islam kafah dan mati syahid seperti Hamzah penghulu para syuhada. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jazakillah Kak Dina ya. Nah, mungkin teman-teman juga mau kenalan sama Kak Dina. Kak Dina kenalan juga dulu. Mungkin teman-teman yang lain biasanya biasanya moderatornya beda, biasanya Kak Rizka. Nah, mungkin kenalan juga Kak Ya, Dina. kan saya Rizka Putri Agina, bisa dipanggilnya Dina, asalnya dari Muntilan, Magelang. Sekarang sedang masih studi di Universitas Ahmad Dahlan semester 8. Masya Allah, barakallahu fikum Kak Dina ya. Semoga dimudahkan Kak Dina selesai Amin. kuliahnya, bisa dimudahkan juga dapat jodoh ya yang soleh. Amin. Dan semoga semua teman-teman jadi sahabat Rumah Syariah Institute juga dimudahkan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kak Menda sapa dulu ya tadi belum Kak Menda sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang jawab baru Kak Dina ya. Kita Hmm, ulangin dulu. Semuanya silahkan menjawab salam dari Allah dan Rasulullah ya. Ini salam para malaikat juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Teman-teman semua, sahabat Rumah Syariah Institute dimanapun berada, semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah meringankan kita untuk selalu istiqomah ya, untuk selalu hadir di majelis ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hamdalillah. Sahabat Rumah Syariah Institute dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di kayak kayak kehidupan kan husnul khotimah ya. Kehidupan husnul khotimah. Nah, ternyata tidak hanya kehidupan ya, tapi semoga kita minta Ramadan kita itu husnul khotimah ya. Husnul itu artinya baik ya.
khotimah itu artinya penutup gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita semua dimudahkan Allah, Ramadannya ini bisa husnul khotimah ya. Bisa menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena ini udah 28 Ramadan, udah di akhir banget gitu ya. Nah, Masya Allah, yang kedua tak lupa kita haturkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin para nabi, pemimpin para syuhada. Semoga Allah menguatkan, semoga Allah juga memudahkan kita bisa kumpul bareng Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin, insya Allah. Nah, selanjutnya mari kita juga perkuat lagi ya majelis pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar ya, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonir. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman semua yang sudah hadir di majelis ilmu di taman-taman surga. Ya, karena para sahabat itu pernah kepo, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana sih taman surga di dunia itu seperti apa? Nah, Rasulullah menyampaikan taman surga yang ada di dunia itu adalah ternyata majelis-majelis ilmu gitu ya. Jadi, Masya Allah, apalagi kita sudah banyak sekali teknologi dengan adanya Zoom ya, ataupun YouTube, kita bisa ikut kajian 24 jam itu hanya cuman kalau kita mau ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngedengerin kajian, kita mau hadir di majelis ilmu, itu Masya Allah fleksibel sekali gitu ya. Kita bisa bahkan bisa ikut 2 sampai 3 ya dalam sekali waktu kajian gitu. Jadi mari kita selalu berbahdilan juhdi bersungguh-sungguh untuk selalu thalabil ilmu. Nah, kita lanjut, insya Allah kita akan ngebahas materi yang Masya Allah tentang fighting Ramadan. Nah, kenapa kita kasih namanya itu fighting ya? Fighting itu jadi kita reminder ya, kita ini selalu istilahnya itu struggle ya, selalu berjuang gitu ya. Fighting itu berjuang, mari kita selalu berjuang gitu. Nah, ternyata perjuangan Ramadan itu tidak hanya berhenti di bulan Ramadan ya teman-teman. Sampai itu pernah seorang ulama itu nyindir. Jadi nyindirnya gini, jangan sampai umatku ya, kata ulamanya itu, jangan sampai umat Islam itu menjadi hamba-hamba Ramadan. Hah? Kenapa bisa jadi cuman hamba-hamba Ramadan? Iya gitu. Jadi seolah-olah kita tuh benar-benar semangat, kita benar-benar powerful, kita benar-benar bahdilan juhdi di Ramadan itu hanya pas bulan Ramadan. Maksudnya semangat sholat tahajud, sholat duha, murojaah Qur'annya, hatam Qur'annya, sedekahnya, ya, dakwahnya, ya, itu hanya powerful di bulan Ramadan. Habis itu lenyap, menghilang gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, maka dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga beliau mereminder gitu ya. Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi baik itu kepada budak, orang merdeka, orang laki-laki, orang perempuan, anak kecil serta orang dewasa yang dari kalangan muslim. Dan Rasulullah SAW memerintahkan zakat tersebut untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Kenapa sih kita diminta sama Rasulullah untuk bayar, untuk menafkahi ya, dalam tanda petik ya, zakat fitrah ya. Karena ternyata gitu, zakat itu artinya untuk membersihkan ya. Zakat itu artinya sebenarnya untuk membersihkan ya. Membersihkan diri-diri kita gitu. Jadi ibrohnya adalah Allah dan Rasulullah tuh ingin gitu ya. Udah kita dikasih madrasah, dikasih sekolah Ramadan. Nah, itu tuh diterapkan tidak hanya Ramadan, ya, tapi selanjutnya ya di bulan Syawal ya. Karena memang ternyata Syawal ya. Syawal itu artinya, ada yang tahu nggak teman-teman? Artinya bulan Syawal. Nah, ternyata Syawal itu artinya peningkatan gitu. Nah, jadi Allah ingin gitu ya. Nah, kami reminder sedikit ya. Ingat kalau di Ramadan ya itu dari bahasa Arab artinya adalah ya panas yang membakar. Jadi kata ulama ketika di bulan Ramadan Allah itu ingin membakar hangus, membakar benar-benar hangus semua dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah dibakar hangus dosa-dosa kita gitu, maka Allah dan Rasulullah itu ingin kita itu pas bulan Syawal ya dan bulan-bulan selanjutnya itu terus continue.
terus istiqomah gitu ya. Jadi agar semua yang sudah kita habit ya, habit kebiasaan di Ramadan ini terus kita powerful di bulan-bulan lainnya gitu. Nah, maka disebut Syawal itu artinya peningkatan ya. Sekali lagi Syawal itu artinya peningkatan gitu. Nah, jadi semua amal ibadah kita itu meningkat, nggak hanya di bulan Ramadan. Gitu ya, teman-teman. Next slide, Kak. Nah, ini untuk reminder ya, teman-teman. Nah, jadi ketika 10 malam Ramadan yang terakhir, ya, ini bisa mungkin untuk prepare Ramadan tahun depan ya. Gitu. Nah, nanti memang dimulai itu sejak 10 Ramadan yang terakhir ya. Jadi kata Rasulullah kita diminta untuk mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya itu apa? Kita diminta bersungguh-sungguh, kita diminta bahdilan juhdi dalam ibadah. Dan ternyata luar biasa ibadah ini sangat luas artinya. Tidak hanya ibadah madhoh, tidak hanya puasa, sholat, zakat, haji, sholat ya, tidak hanya itu ya. Tapi juga Masya Allah, termasuk juga kita thalabul ilmu, kita kemudian menuntut ilmu, kita kemudian juga dakwah ya. Itu juga amal-amal yang soleh. Termasuk juga menyiapkan sahur dan berbuka puasa itu juga Masya Allah gitu ya. Nah, tapi spesial untuk yang di 10 Ramadan terakhir kita diminta banget sama Allah dan Rasulullah memang untuk fokus ya menggandakan amal ibadah kita, khususnya ya sholat tahajud ya, murojaah Al-Qur'annya ketika kita sholat tahajud ya. Next slide, Kak. Nah, ini kemarin kita alhamdulillah di grup Rumah Syariah dan grup-grup yang kita handle ya, udah kita bagi-bagiin ya. Dari mulai tanggal 11 April 2023 kemarin itu sudah masuk 10 hari yang terakhir gitu ya. Dan kita juga reminder teman-teman gitu ya untuk memaksimalkan di malam-malam ganjil ya. Di malam ke-21, di malam ke-23, 25, 27 dan 29. Nah, Kak Menda mungkin akan share ya, mungkin banyak yang belum paham tentang makna ya, makna-makna dari Qiyamul Lail ya, sholat lail, tahajud itu ternyata berbeda ya. Nah, bedanya apa sih Kak Manda? Nah, Kak Manda terangin. Jadi kalau Qiyamul Lail itu artinya menghidupkan, ya, menghidupkan malam ya. Nah, jadi Qiyamul Lail gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, Kak, gimana kalau aku haid? Terus gimana kalau misalkan boleh nggak Kak, misalnya aku pengen, aku ada nih, ada kasusnya juga seorang muslimah, dia nggak diizinkan sama suaminya untuk iktikaf di masjid ya. Nah, ini berguna banget ya, tetap dia qiyamul lail, dia tetap bisa gitu memaksimalkan malam Ramadannya. Makanya qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam gitu. Menghidupkan malam itu ya berarti setelah tarawih ya kita lanjutkan walaupun nggak bisa itikaf misalkan bisa kita lanjutkan di rumah dengan kita menghidupkan malam. Nah, tapi akan lebih powerful kalau bisa ya sekeluarga ya. Alhamdulillah kami juga kemarin sekeluarga itu kita bersama-sama iktikaf ya. Walaupun masih ada misalkan anak yang masih bayi, masih usia 4 tahun itu kita ajak semua gitu ya. Tapi kita prepare juga gitu ya tempat untuk dia tidur, terus makanannya, bahkan juga mainannya kita bawain gitu. Jadi agar mereka juga having fun ya, having fun iktikafnya kayak gitu. Nah, nanti karena ini sudah yang ke 28 Ramadan ya nggak apa-apa teman-teman, istilahnya ini untuk prepare yang tahun depan ya. Nanti kami akan kasih clue-clue yang biasanya ya menurut para jumhur ulama disitulah Lailatul Qadarnya turun, disitulah Lailatul itu artinya malam, Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Nah, tadi Kak Menda baru nerangin tentang Qiyamul Lail ya. Ingat reminder, Qiyamul Lail itu artinya menghidupkan malam. Dengan apa? Sholat, dengan murojaah, ya, dengan hafal Quran juga bisa. Nah, selanjutnya, makna sholatul lail ya, sholat malam. Nah, sholat malam itu artinya sholat ketika malam ya. Nah, itu bisa, ternyata sholat malam itu tidak hanya sholat tahajudnya. Nah, ini sering salah kaprah. Nah, jadi sering orang bilang sholat tahajud itu sholat lail. Nah, padahal ya, kalau sholat lail itu adalah sholat-sholat yang bisa dikerjakan di malam hari.
Tidak harus sholat tahajud ya. Sholat lain itu bisa kita sholat hajat ya. Sholat hajat itu sholat ke. Nah, selanjutnya Kak Menda terangin tentang sholat tahajud. Nah, kalau sholat tahajud berarti sholat yang dilakukan ketika di sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi sekarang semoga teman-teman di rumah syariah sudah ngerti bedanya qiyamul lail, bedanya sholat lail, bedanya tahajud. Ya. Nah, ini berbeda. Ya. Mungkin tadi ada yang baru hadir, Kak Menda reminder sedikit ya. Kalau Qiyamul Lail itu artinya menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam itu bisa dengan sholat, dengan murojaah Quran, bisa dengan hafalan Quran, tahfizul Quran. Ya. Atau zikir juga, zikir bisa. Atau kita juga belajar. Ya. Karena belajar itu juga pahalanya besar ya. Kita membaca buku, kita membaca kitab-kitab ya. Ketika kita Qiyamul Lail, menghidupkan malam. Nah ini juga recommended banget bagi teman-teman yang ingin tetap menghidupkan malamnya, walaupun lagi haid ya, ataupun yang nggak bisa itikaf di masjid bersama keluarga. Tapi sekali lagi akan lebih powerful kalau kita bisa ngajakin suami, anak-anak kita ajakin semua untuk itikaf. Karena itulah yang dicontohkan Allah dan Rasulullah gitu ya. Afan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu nggak hanya itikaf sendiri, tapi juga ngajak Aisyah, ya, juga ngajak anak cucunya Rasulullah. Nah, next slide Kak. Nah, ini juga yang sering butuh di reminder gitu Kak. Nah, apa kemudian Kak Amanda gitu, banyak ya juga yang tanya, apa kemudian doa yang harus kita baca ketika kita qiyamul lail, ketika kita menghidupkan malam. Nah, ini bisa dibaca doa ini ketika kita sholat tarawih ya, sholat tarawih atau ketika kita qiyamul lail, kita menghidupkan malam. Nah, apa yang dibaca gitu? Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afun ya, maha pengampun. Tuhibul afwa, sangat mencintai ya orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ya Allah maafkanlah seluruh kesalahanku. Ya. Nah ini terus dibaca ya Allah ma'inaka afum tuhibul afa fa'fu an. Nah terus itu dilafazkan gitu ya Kak. Gitu. Nah karena Masya Allah gitu ya, jadi kita berharap gitu ya, ketika Allah memudahkan kita masih hayah, masih hidup di bulan Ramadan, kita itu ingin seluruh dosa-dosa kita tuh hangus, dosa-dosa kita tuh dibakar sama Allah. Dan setelah dosa dibakar, kita ingin juga apa? Allah afun. Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita yang sejak mulai ditulis, dari mulai kita balik sampai kita sekarang ini. Next slide, Kak. Nah, ini ya, Kak, yang sering kadang pada nggak paham gitu. Nah, jadi Kak Mendem ini dikasih tahu banget sama Ustadz Muinuddinillah. Beliau, Masya Allah, beliau doktor 3 bahkan sampai S3 ya, sampai S3 di Madinah gitu. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita berbicara tentang Saudi Arabia, jadi daerah yang masih murni, masih pure ya, terjaga itu adalah Madinah. Nah, alhamdulillah Ustadz Muin itu ngajarin Kak Manda ya, waktu di pesantren gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi rata-rata Lailatul Qadar itu turun yang pertama ya, malam-malam ganjil. Yang kedua, kalau pas malam ganjil itu pas bertepatan dengan hari Jumat gitu. Maksudnya bertepatan dengan malam Jumat. Nah, ini reminder yang pertama ya. Jadi yang pertama cari di malam ganjil. Yang kedua, cari ketika malam ganjilnya itu pas di malam Jumat ya. Biasanya itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini juga yang spesial. Next slide, Kak. Next slide, Kak. Jadi yang ketiga itu adalah ya, biasanya Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27 Ramadan. Kenapa demikian? Nanti kamu udah ceritain ya kenapa. Next slide, Kak. Slide-nya.
Nah, ini ya teman-teman, jadi kita butuh benar-benar berserius gitu ya untuk menghidupkan terutama malam ke-27 Ramadan gitu ya. Kenapa demikian? Jadi Rasulullah gitu ketika malam Lailatul Qadar ya, yang beliau benar-benar fokus itu yang pertama tadi malam-malam ganjil, yang utama juga yang kedua itu malam ganjil yang ketika bertepatan dengan malam Jumat. Nah, yang ketiga adalah yang beliau cari itu ketika di malam ke-27 Ramadan. Nah, biasanya Rasulullah kan istilahnya meminta kepada keluarganya itu juga ikut iktikaf. Nah, tapi khusus yang 27 Ramadan semua keluarga Rasulullah itu diminta semuanya hadir. Nah, ini indikasinya ya. Dan juga indikasinya ya, ini pengalaman dari Imam An-Nawawi waktu kecil. Nah, jadi Masya Allah, waktu kecil Imam An-Nawawi, waktu itu usia beliau sekitar 7 tahun gitu. Ayahandanya Imam An-Nawawi ini sedang tidur di malam 27 Ramadan di samping Imam An-Nawawi yang waktu itu masih kecil. Nah, tiba-tiba beliau itu terbangun tengah malam dan membangunkan sang ayah gitu. Abi, ini cahaya apa ini ya, Masya Allah ya. Kok Masya Allah memenuhi seisi rumah kita, Abi, ini apa, Abi? Gitu, Masya Allah. Nah, lantas orang serumah pada bangun semua dan terheran berkata, kami tidak melihat cahaya apapun. Kayak gitu. Maka sang ayahnya beliau berkata, maka setelah itu aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, adalah malam kemuliaan. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi memang Masya Allah ya teman-teman, tidak semua itu bisa merasakan cahaya ketika Lailatul Qadar gitu. Memang Masya Allah gitu. Jadi ini pengalaman langsung ya, Imam Nawawi melihat secara jelas ya dengan matanya beliau sendiri cahaya Lailatul Qadar, Masya Allah. Next slide, Kak. Nah, ini juga pengalaman ya dan pendapat langsung dari sahabat Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab ya. Jadi, Masya Allah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tiada zat berhak disembah kecuali Dia, Lailatul Qadar ada pada malam bulan Ramadan. Beliau bersumpah dan tidak mengucapkan insya Allah dan demi Allah. Sesungguhnya aku mengetahui pada malam apa itu. Ia ada pada malam di mana Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk qiyam, ya, untuk sholat malam pada malam tersebut, yaitu pada malam ke-27, yang tanda pada paginya, ya, pada pagi harinya matahari akan terbit putih, ya. Reminder, jadi matahari itu terbit putih tanpa berkas cahaya, Masya Allah gitu ya. Nah, jadi memang benar Rasul dan para sahabat itu memang diminta semuanya tuh menghidupkan yang 27 Ramadan gitu ya. Jadi indikasinya tuh lebih besar. Ya. Nah, selanjutnya gitu ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ya, bahwa Lailatul Qadar ialah malam ke-27 Ramadan. Nah, ini dalilnya dari mana Kak Manda? Nah, ngambil dari firman Allah gitu ya, di Quran surat Al-Qadar ya, ayat kelima. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu ya, salam itu adalah kesejahteraan. Hiya itu kembali ke malam Lailatul Qadar ya. Hatta sampai matla itu ya, tempat terbit ya, fajar, tempat terbitnya fajar. Nah, Masya Allah ya. Nah, karena kata hiya merupakan kata ke-27 dari surat Al-Qadar sehingga dikiaskan dengan Lailatul Qadar ya, Masya Allah kayak gitu. Dan inilah yang diamalkan kaum muslimin dari segala penjuru dunia ya, dari seluruh zaman gitu. Dan inilah ya sahabat semua, sahabat Rumah Syariah Institute, inilah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur itu artinya mayoritas ulama ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Jadi semoga teman-teman gitu lebih mempersiapkan diri di Ramadan tahun depan. Kalau misalkan kemarin nih pas malam 27 atau pas malam Jumatnya malam ganjil tidak mempersiapkan, maka mari gitu ya. Benar-benar ajakin suami
anak-anaknya semuanya gitu, ajak join ikut iktikaf ya, dan buat suasananya itu having fun gitu ya. Nah, jadi caranya gimana Kamda biar kita bisa ngajakin juga anak-anak kita. Nah, caranya adalah Kamda itu kalau anak-anak kecil kita ceritain dulu pakai story. Nah, jadi kita ketika membina anak-anak itu juga kita kasih dia itu strong why. Strong why kenapa sih kita butuh ikut iktikaf gitu. Iktikaf itu artinya apa? Iktikaf itu kan artinya berdiam diri khusus untuk ibadah pada Allah gitu. Dan Masya Allah Kak, ini pahalanya luar biasa banget. Dan Kak Mda ceritain pakai buku cerita gitu. Karena anak-anak itu akan membekas di dalam pemikirannya itu kalau pakai cerita gitu ya. Nah, selanjutnya ya, jadi Masya Allah gitu, ada 3 tingkatan ya ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Yang pertama ya, tingkat yang paling low ya, paling minimal ya. Nah, jadi tingkat yang paling minimal adalah ya, sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah. Ini paling low, paling rendah banget, paling minimal banget gitu ya. Nah, yang selanjutnya tingkat menengah. Tingkat menengah adalah medium level ya, yaitu adalah menghidupkan sebagian besar malam dengan ibadah juga gitu. Nah, jadi maksudnya yang seperti kamu sampaikan tadi, qiyamul lail ya, menghidupkan malam gitu. Nah, ini yang paling spesial, yang paling luar biasa, yang paling powerful adalah high level ya, yang paling tertinggi. Apa itu? Yaitu menghidupkan seluruh malam secara full ya, dengan berbagai macam ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, berzikir, ya, tolabul ilmi gitu. Nah, jadi Masya Allah ini tingkatan yang paling tertinggi gitu ya. Nah, terus juga ada yang tanya, Kak, gimana nih aku kepengen aku kepengen iktikaf gitu. Emang berapa lama sih Kak paling sebentar iktikaf gitu. Nah, menurut para ulama ya, paling sebentar iktikaf itu adalah seperti kita membaca Al-Fatihah. Jadi yang paling ringan, paling sebentar kita iktikaf itu seperti membaca surat Al-Fatihah. Itu paling sebentar. Nah, kalau bisa dosisnya diperlama, diperpanjang. Nah, bagus lagi kayak alhamdulillah Kak Amda sama suami dan anak-anak itu kita iktikaf itu dari sholat tarawih ya di masjid, habis itu kita juga bermalam ya. Jadi kita nginep di masjid gitu. Atau kalau misalkan yang nggak bisa nginep di masjid, nggak bisa itikaf secara full ya, sampai bermalam, boleh misalkan juga ada, kalau Anda lihat juga banyak ibu-ibu itu ya, atau para abi-abi yang mereka itu pulang dulu, tidur di rumah dulu, nanti sekitar jam 2 itu baru mulai, baru mereka tuh mulai itikaf gitu. Nah, jadi bisa begitu ya. Jadi bisa ya setelah kita tidur dulu di rumah, nanti jam 2 baru ke masjid, mulai itikaf itu boleh gitu ya. Jadi itikaf itu ringan Kak, jadi nggak berat banget gitu. Nah, nah yang utama ya sekarang Kak Minda mau kita berpikir cerdas gitu ya Kak. Alhamdulillah banget ya kita ini bisa itikaf, kita bisa berpuasa Ramadan, kita ini muslim gitu ya. Ini tadi Kak Manda baru tatabu ya, baru meneliti ya. Ini Kakak kaget juga gitu. Ini sekarang lagi viral banget di Korea, Kak. Nah, ini berita terbaru ya, nauzubillah min dzalik. Jadi ini ya, teen live streaming suicide ya, death ya on Instagram gitu. Nah, jadi ini dikeluarkan ya dari Gangnam Police Station gitu. Jadi ini dari berita resmi ya dari polisi Gangnam yang di Korea Selatan ya. Jadi ada anak muda dia live streaming bunuh dirinya itu di Instagram. Dan ini histeris, banyak para pemuda yang ada di Korea itu pada nangis, pada sedih ngelihat secara langsung gitu eksekusi dirinya, dia bunuh diri gitu. Ya Allah ya ketika berita ini keluar gitu ya, Kamda juga pas nonton itu sedih gitu. Ya Allah gitu ya, kasihan sekali gitu mereka. Udahlah mereka itu hidupnya susah, hidupnya terhimpit. Mereka juga nanti masuk neraka selama-lamanya kayak gitu. Mereka juga nggak punya Allah gitu. Nah sebagai muslim yang insya Allah kita bertakwa ya, karena kan goyah tujuan utama Allah menurunkan Ramadan kan ingin ngebentuk kita itu menjadi para pejuang, menjadi para orang-orang yang bertakwa gitu ya.
Nah, maka gitu ya, maka mari kita Masya Allah teman-teman semua gitu ya, reminder kembali gitu, sebenarnya untuk apa sih kita hidup di dunia ini gitu ya, untuk apa sih kita Ramadan bercapek-capek ibadah segala macam gitu. Nah, maka mari kita refresh kembali gitu. Jadi reminder gitu ya, kita gitu ya, sangat bersyukur sama Allah gitu. Dan sebenarnya Allah itu juga ingin kita itu berdakwah kepada orang-orang non-muslim, kayak tadi para pemuda yang ada di Korea yang mereka rame-rame bunuh diri bahkan di live streamingnya, eksekusi mereka bunuh diri gitu. Ini kan menjadi kayak dek gitu ya. Kita sesama manusia, ya Allah, coba mereka mengenal Islam, coba mereka tahu Allah, mereka nggak bakalan bunuh diri kayak gitu. Nah, ini juga Masya Allah sekali ya, ini ada renungan hidup ya dari mantan rocker yang Masya Allah. Sebelumnya Kak tadi dari Ustadz Hari Mukti ya, kamu mau baca ini yang tadi tuh ya. Nah, Ustadz Hari Mukti ini juga luar biasa ya. Beliau itu awalnya rocker yang benar-benar terkenal juga di Indonesia ya. Dan alhamdulillah di akhir hidup beliau, beliau hijrah meninggalkan dunia keartisannya dan beliau fokus pada dakwah Islam. Beliau fokus pada Islam kafah. Beliau fokus untuk membangkitkan umat ya. Nah, ini reminder kata-kata beliau bagus banget gitu ya. Beliau bilang mencari arti hidup ya adalah sangat penting. Nah, sekali lagi, mencari arti kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Siapapun yang tidak memiliki misi hidup, hidupnya akan terombang-ambing, tidak jelas dan dipastikan tidak berarti. Hanya mereka yang memiliki misi hiduplah yang akan berarti dalam hidup. Berarti buat dirinya juga buat orang lain. Nah, maka Masya Allah, sahabat rumah syariah gitu ya, mari kita selalu reminder gitu. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa sih kebahagiaan yang kita cari sebenarnya gitu? Apa kita bahagia kalau kita sudah punya rumah mewah yang besar, atau kita bahagia kalau udah punya misalkan BMW yang versi terbaru atau yang lain-lain gitu. Nah, mari kita kemudian di reminder ya, sejatinya ya kayak di Korea, kurang-kurang apa sih orang Korea? Korea itu sekarang teknologinya tertinggi, peradabannya juga teknologinya maju gitu. Ternyata mereka itu kasihan gitu ya. Ternyata mereka itu kesepian, bahkan mereka banyak yang bunuh diri gitu ya. Dan mereka nggak tahu apa visi misi hidupnya. Gitu. Nah, maka Masya Allah ya, mari kita juga gitu ya, benar-benar bukan hanya bertakwa bagi diri kita, bukan hanya ibadah Ramadan kita gitu ya bisa membekas hanya untuk diri kita, tidak ya, tapi mari kita impactful Ramadan ya. Impactful itu berdampak besar bagi peradaban dan umat. Nah, ini sebagaimana Ramadannya para sahabat ya, Rasul dan para sahabat ya. Yang pertama luar biasanya ya ketika Ramadan ya, mereka sangat luar biasa menyambut ya nuzulul Quran. Nuzulul itu artinya turunnya Al-Qur'an ya. Itu terjadi pada 17 Ramadan ya. Nah, jadi pada malam 17 Ramadan itu turun Al-Qur'an. Masya Allah, kemarin kami juga dapat pelajaran dari seorang syekh ya, beliau itu dari asli Madinah ya. Beliau juga menyampaikan ketika turun Al-Quran gitu ya, Rasul dan para sahabat itu juga bersuka cita. Dan reminder teman-teman ya, Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk kita hafalin aja, bukan hanya untuk ditahfidz Quran, tapi yang utama adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita ada punya problem, kita tuh bisa mengatasinya dan dengan solusi Islam. Nah, selanjutnya gitu ya, Masya Allah, wafatnya Khadijah gitu ya. Wafatnya Khadijah ternyata di bulan Ramadan gitu ya. Dan wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Rasulullah. Ya. Kemudian Masya Allah, Lailatul Qadar ya. Juga turunnya malam kemuliaan itu di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan yang luar biasa ya, peristiwa Perang Badar. Ya. Tafadol bisa disetel videonya, Kak. Jazakillah. Kak, tolong setelin videonya ya, Jazakillah.
Suaranya Kak Amanda aja yang setelin ya. Suaranya sebentar nanti barengan kita. Yuk Kak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kak Dina mulai dipencet ya. 1, 2, 3. Kak Dina tolong dipencetin videonya ya. Yang dari sana. Jazakillah. Bareng-bareng kita pencetnya ya. 1, 2, 3. Videonya yang tadi Kak ditampilin tapi nggak usah pakai suara, nanti Kak Amanda yang pakai suara dari sini. 3, 2, 1 ya. Ya, nanti kita bagiin, teman-teman bisa nonton. Masya Allah ya, videonya ini bagus banget sebenarnya. PowerPoint Kak Amanda lagi nggak apa-apa Kak? Nah, Masya Allah ya, barakallahu fikum teman-teman gitu. Jadi memang luar biasa ya. Rasul dan para sahabat itu ketika Ramadan itu tidak hanya kemudian fokus ibadah mahdoh ya sekali lagi, tapi Rasul dan para sahabat justru menjadikan Ramadan itu juga bulan dakwah dan jihad gitu. Jadi sekali lagi bulan Ramadan itu juga dipowerfulkan untuk menjadi bulan dakwah dan jihad ya. Dan banyak sekali ya, sebagaimana Kak Manda sampaikan tadi, peristiwa perang-perang besar. Ya. Tafadol, slide Kak Manda, Kak. Jazakillah. Nah ini ya Kak, Masya Allah. Next slide Kak.
Nah, Masya Allah ya, jadi juga luar biasanya ketika bulan Ramadan ya, tidak hanya tadi perang Badar ya, tapi juga apa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah ya. Nah, kemudian juga apa wafatnya Ali bin Abi Thalib dan wafatnya Aisyah radhiyallahu anha dan wafatnya Fatimah Az-Zahra. Nah, Masya Allah, maka dari sini ya, Kak Anda sejak tahu tentang hal ini gitu teman-teman, sekarang doa Kak Anda itu bertambah. Jadi doanya ya Allah, mudahkanlah hamba husnul khotimah. Semoga ya teman-teman juga berdoa demikian ya. Ya Allah, mudahkanlah hamba bisa husnul khotimah, mati syahid, masuk surga Firdaus tanpa penghisapan dan di bulan Ramadan. Ya. Jadi Masya Allah, jadi kita berharap ya, sebagaimana para kekasih Allah meninggal di bulan Ramadan, seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Fatimah, ya, Ruqayyah, Khadijah, ya Bunda Khadijah itu juga wafatnya di bulan Ramadan gitu ya. Maka mari kita juga meminta wafat yang terbaik di bulan Ramadan. Next slide, Kak. Nah, Masya Allah sekali gitu ya. Sekali lagi gitu. Dan perang-perang besar ya teman-teman gitu. Ada perang Qadisiyah, yaitu perang Persia. Jadi bayangkan dulu Rasul dan para sahabat itu juga mengalami perang Qadisiyah ya. Yaitu perang besar melawan Persia dan itu terjadi di bulan Ramadan ya. Kemudian juga ya terjadinya perang salib ya. Kemudian pada saat itu ya terjadi pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi di 27 Ramadan dan itu terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, dan juga Masya Allah penaklukan Andalusia ya. Dan kemudian perang Ain Jalut ya. Perang Ain Jalut, perang yang sangat besar pada saat itu melawan Jalut dan tentaranya yang seperti raksasa ya. Itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah teman-teman semua, sahabat Rumah Syariah Institute dimanapun berada, mari kita maksimalkan bulan Ramadan itu menjadi bulan tidak hanya bulan ibadah mahdoh ya, tapi juga menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang istimewa, yaitu dengan aktivitas dakwah dan jihad. Next slide, Kak. Nah, Masya Allah gitu ya. Ini reminder terakhir sebelum kita nanti insya Allah akan ya berakhir yang sedih ya. Sebenarnya sedih banget ya ketika Ramadan ini sudah di 28 Ramadan, habis itu besok 29, besoknya 30, dan besoknya Idul Fitri gitu. Kembali ke fitrah kita gitu ya. Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Semoga Allah apa? Ya. Allah menerima ibadah kita. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Sahabat Rumah Syariah Institute gitu. Kita juga berdoa sama Allah ya, Robbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah taqabbal minna. Terimalah ya Allah dari kami ya. Saumana, puasa kami ya. Qiraatuna ya. Murajaah Al-Qur'an kami ya. Qiyamul lail ya. Qiyamut tahajud ya. Salat tahajud kami gitu. Dakwatuna, dakwah kami ya Allah, dan sodakotuna, dan juga semua amal-amal sedekah kami ya Allah. Nah, jadi kita minta sama Allah ya, benar-benar ya Allah, semoga Allah memudahkan amal-amal solih kita, amal sholat tahajud, sholat tarawih, sholat duha, ya murojaah Al-Quran, dakwah kita ya diterima sama Allah ya. Dan semoga Allah memudahkan kita gitu ya, dimudahkan ya. Malam itikaf kemarin yang kita sudah azamkan, kita tekad kuatkan, semoga Allah memudahkan kita dapat juga ya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan gitu. Nah, dan Masya Allah teman-teman semua gitu, reminder gitu ya, sebagaimana yang sering kami sampaikan di forum-forum gitu, reminder sekali gitu. Kalau sebenarnya dunia ini sudah banget ya, sudah banget kerusakannya gitu ya. Maka mari kita perbaiki ya. Karena dakwah ya. Jadi Masya Allah berkat dakwahnya Rasulullah ya, Islam itu bisa sampai ke kita gitu. Maka kita buktikan juga bukti cinta kita kepada Allah dengan Rasulullah gitu. Menjadi para muslimah ya. Menjadi para muslimah yang mutamayizah ya. Mungkin ada yang baru dengar apa tuh mutamayizah yang istimewa gitu. Maka mari ya semua para sahabat, para muslimah yang solihah ya,
menjadi muslimah perempuan ya, yang menjadi garda terdepan kebangkitan Islam ya, dan kemudian ya Bahdilan Juhdi bersungguh-sungguh yang pertama menjadi umun warobatul bait ya, menjadi ibu ya dan pengatur rumah tangga. Dan ini luar biasa teman-teman, pahalanya sangat luar biasa karena di tangan kita lah kita ini juga mengemban ya sebagai umu ajial, ibu generasi. Ya. Jadi anak-anak kita ya, itu menjadi insya Allah pemimpin, menjadi leader di masa depan. Kayak. Maka kita harus siapkan. Kita kemarin kita udah ngajakin anak kita etika, kita lanjutkan ketika setelah bulan Ramadan gitu. Karena Masya Allah sekali lagi ya disampaikan sama Ustadz Salim Afila, Ustadz Felix Sial, Ustadz Abdul Somad, Dr. Zakir Naik gitu ya. Insya Allah akan ada kebangkitan Islam, akan ada an-nahdoh kebangkitan Islam sebagaimana yang disampaikan Rasul dan para sahabat. Ya. Nanti Islam itu akan berjaya di bumi bagian barat dan timur. Dan para ulama di Palestina sudah menyampaikan, seluruh bangsa manusia itu sudah pernah dikasih kesempatan menjadi leader, menjadi pemimpin. Yang tinggal siapa yang belum? Yaitu bangsa Melayu, yaitu kita insya Allah gitu ya. Next slide Kak. Apa kemudian Masya Allah gitu ya, balasan amal soleh gitu ya. Bagi kita semua gitu, insya Allah balasannya Masya Allah ini harus kita sering-sering membayangkan ya. Luar biasanya insya Allah kita masuk surga Firdaus. Dan luar biasa yang paling powerful adalah kita bisa ketemu Allah dan Rasulullah. Ini merupakan janjinya Allah teman-teman. Gitu ya. Maka ayo sama-sama, kan teman-teman juga kasihan kan kayak tadi yang Kak Unda sampaikan gitu, sangat viral, yang terbaru ini baru banget beritanya ya, lagi di Korea lagi pada sedih karena banyak para pemudanya itu bunuh diri di live Instagram. Bayangin live Instagram ya, itu eksekusi bunuh dirinya di viralin gitu. Astagfirullah. Nah, kita kan ingin ya Allah, coba kita bisa dakwah ke para non-muslim yang lain, kita bisa mendakwahkan Islam, mereka jadi kenal sama Allah. Nah, makanya kan kita bismillah ya, kita persiapkan diri anak-anak kita insya Allah. Nah, mungkin itu aja Kak, kita mungkin bisa perkuat ditanya jawab ya, biar Ramadan kita tidak hanya meaningful bagi diri kita, tapi juga fighting Ramadan, Ramadan kita yang kita perjuangkan ini tidak hanya di Ramadan, tapi terus sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Barakallahu fikum, apa atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terakhirnya ditampilin ya Kak, videonya yang terakhir itu. Sebelum tanya jawab. Jazakillah. Suaranya belum ada Kak, suaranya. Amanda bantu lagi dari tar bareng-bareng nyetel. 하나님 앞에 너와 Amanda aja 남자는 yang setahu 다를 것 suaranya ya, 없이 itu soalnya 평등하지. sebentar, yang di sana dimatiin nggak apa? Suaranya. Sama-sama kita pencet videonya. 하나님 앞에 너와 남자는 Ya kakak yang videonya ya, Amanda bantu nanti. Share videonya dulu Kak, jazakillah.
Ya Kak, jazakillah. Alamin. Tadi bisa saya simpulkan ya. Berarti kita jangan sampai jadi hamba Ramadan aja, ya. Tapi untuk selanjutnya memasuki bulan Syawal atau peningkatan. Yuk, teman-teman, yuk kencangkan di 10 malam terakhir ini ya, terutama di malam-malam ganjil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh, videonya Kak Dina bisa ditampilin. Jazakillah. Iya. Monggo silahkan yang mau tanya jawab. Biasanya pada malu, nggak apa-apa Kak Dina dulu, nggak apa-apa. Saya tanya nih. Oke, nggak apa-apa Kak. Tanya dulu nanti. Semoga yang lain pada bisa. Semangat tanya-tanya yuk. Iya. Saya sih, Kak. Hmm. Monggo Kak Dina bisa tanyain apa gitu. Sebenarnya Kak belum kepikiran sih. Udah jelas sih tadi juga mau tanya ini udah dijawab. Sambil nunggu saya puterin audio dulu kali ya. Enggak, biasanya apa kalau Kak Rizka tanya apa gitu nggak apa atau tanggapan nggak apa-apa Kak. Nanti teman-teman biasanya langsung tanya-tanya. Ini aja Kak. Ciri-ciri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa aja tuh yang terasa gitu. Oke, jazakillah Kak. Jazakillah atas pertanyaannya. Nah, Masya Allah ya pertanyaannya bagus banget gitu. Apa sih Kak tanda-tandanya kita mungkin di-mute dulu ya Kak, mengandung iklan. Nah, Masya Allah gitu ya. Jadi, apa sih tanda-tandanya kita dapat malam Lailatul Qadar gitu. Nah, jadi di dalam hadis disampaikan gitu, orang yang malam Lailatul Qadarnya itu dia dapat gitu, adalah dilihat dari ketakwaannya. Nah, takwa itu artinya apa sih gitu ya? Kan takwa itu artinya kan kita benar-benar kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib ya, kita tuh benar-benar berhati-hati, benar-benar mawas diri, benar-benar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang, dan kita memperbanyak bahdilan juhdi dalam perkara-perkara yang Allah sukai, Allah cintai gitu. Nah, indikatornya adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia setelah Ramadan itu powerful. Powerful ya tadi sebagaimana Imam Nawawi ya. Beliau Masya Allah sejak kecil sudah dapat malam Lailatul Qadar gitu. Jadi jangan bayangkan Imam Nawawi kecil tuh masih seperti anak-anak muda sekarang gitu, yang cuman having fun, yang cuman ketawa ke TV gitu ya. Enggak, Masya Allah, Imam Nawawi kecil itu sejak dia sudah memayis, udah mengenal mana yang hak, mana yang batil, beliau itu emang sudah habitnya luar biasa gitu. Udah sejak kecil sudah hafal Quran, sejak kecil itu juga dibiasakan sama orang tuanya ikut sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Nah, jadi ketika beliau setelah selesai Ramadannya ya, terbukti beliau menjadi ulama yang sangat luar biasa gitu, ulama yang mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam ya. Dan juga sebagaimana para sahabat gitu, ketika mereka dapat Lailatul Qadar, terlihat dari apa? Mereka semakin powerful dalam dakwahnya, dalam semangatnya menuntut ilmu juga luar biasa gitu ya Kak. Barakallah Kak Dina. Iya Kak, sangat menjawab. Berarti kalau Ramadan kita tahun depan kok ada kemungkinan berarti
Bisa jadi goirohnya kita juga nggak didatangkan juga ya. Iya, Kak, Masya Allah. Oke, silahkan untuk teman-teman. Ada yang mau bertanya? Atau di kolom chat nggak apa-apa, Kak. Iya, silahkan untuk yang mau bertanya di kolom chat. Ada Kakak Dahlia, Kak Ica, Kak Nana. Monggo Kak, Kak Nurlia. Monggo. Udah paham semua ini Ustazah tanya. Ada, Kak, di kolom chat. Ada? Oh iya. Dari Kakak Ica, Ustazah ceritakan lagi tentang masa kecil imam-imam yang lain. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Kak Ica, atas pertanyaannya gitu. Nah, kita contoh cerita ya, yang luar biasa itu juga Imam Syafi'i. Nah, ini bagi para bunda yang single factor ya, single mom, ini kita bisa ambil ibrah dari kisah sirahnya, perjalanan kehidupannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ini anak yatim, abinya sudah meninggal gitu ya. Nah, tapi luar biasa, ibunya ini sangat luar biasa. Beliau itu Masya Allah, bahdilan juhdi ya. Walaupun maksudnya rizkinya terbatas gitu ya, tapi beliau tuh bahdilan judi bersungguh-sungguh ya, membawa Imam Syafi'i kecil ya, pergi ke para ulama-ulama yang luar biasa untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, jadi Kak ya, pemberian kepada anak yang paling luar biasa itu ternyata bukan harta. Sekali lagi ya, pemberian yang paling luar biasa ternyata bukan harta. Tapi pemberian yang paling luar biasa bagi anak itu adalah pemberian ilmu. Pemberian dia faqihu fiddin. Ya. Menjadikan anak-anak kita itu faham, expert. Ya. Jadi ibarat ibundanya Imam Syafi'i ini punya ulul himmah. Ulul himmah itu artinya cita-cita yang tinggi. Ulul itu tinggi, himmah itu cita-cita yang tinggi, yang besar. Jadi walaupun beliau anak yatim gitu, tapi ibundanya itu ingin beliau menjadi leader, pemimpin yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi sejak kecil, sejak beliau itu bahkan masih mumayyiz, itu juga sama kayak Imam Nawawi tadi gitu. Beliau dititipkan gitu ya, dititipkan di para ulama yang luar biasa. Ulama belajar apa? Belajar ulumul Quran, belajar tentang ilmu Quran, ulumul hadis, ilmu hadis ya, belajar tentang fikih gitu ya, belajar tentang juga ilmu-ilmu yang lain gitu. Itu ya Kak gitu. Termasuk juga yang luar biasa misalkan masa kecilnya Muhammad Al-Fatih ya, ini juga luar biasa. Ibunya namanya Ummahatun gitu. Ibunya Ummahatun ini sejak dia bayi, sejak dia masih dalam gendongan uminya gitu ya. Ummahatun selalu bilang, Muhammad Al-Fatih, engkaulah yang akan menjadi penakluk Konstantinopel. Engkaulah yang akan menjadi pemimpin, menjadi leader sebagaimana bisyarahnya Rasulullah. Nah, ini kita juga harus memiliki semangat juang gitu. Kita juga kalau bisa gitu, bismillah ya, para ummahat yang ada hadir di Majelis Taman Surga pada siang hari ini, semangat gitu, semangat untuk menjadikan anak-anak bunda semua menjadi para leader, menjadi para pemimpin umat. Nah, ini yang kita miris ya. Itu kemarin kami dapat berita dari Ustadz Reza Rendi. Jadi sekarang ya, orang-orang Yahudi itu ya, mereka nyetel Al-Quran. Tapi nyetel Qurannya untuk menghinakan Quran. Jadi mereka kayak bilang gini, ya orang-orang Muslim, hafalin deh Quranmu. Hafalin deh, kamu semangat tilawah. Hafalin Quranmu. Tapi jangan kamu pakai Al-Quranmu. Jangan kamu pakai, jangan kamu terapkan, jangan kamu perjuangkan. Pakai gitu. Nah, maka mari kita belajar dari, kan Rasulullah pernah bilang gini ya, kita juga perlu belajar itu dari para musuh Islam.
Nah, siapa musuh Islam yang paling kental, yang kuat gitu ya, permusuhannya dengan Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Dan reminder teman-teman, orang-orang Yahudi lah yang membuat ideologi kapitalis dan komunis gitu. Nah, mereka itu benar-benar anak-anak mereka didik. Nah, ini ya, Kak Munda dapat pelajaran kemarin dari founder Wardah yang punya Wardah Beauty itu, beliau kan mencari ilmu tentang family planner ya. Jadi ternyata bisnisnya orang-orang Yahudi itu kebanyakan bisnis keluarga gitu. Jadi para ibu-ibu Yahudi itu mempersiapkan anak-anaknya itu bukan hanya menjadi para ulama, bukan hanya menjadi para ilmuwan gitu ya, tapi juga disiapkan anak-anaknya itu menjadi para pebisnis. Gitu. Nah, maka mari teman-teman semua gitu ya, kita contoh juga sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Beliau menjadi pengusaha yang luar biasa gitu. Nah, maka mari kita didik anak-anak kita menjadi ulama, menjadi pemimpin, hafiz Al-Quran, ilmuwan yang soleh, tapi juga menjadi pengusaha. Karena seperti kata Rasulullah, 80% rezeki dunia itu dari bidang pengusaha. Jadi pengusaha kayak gitu. Itu ya Kak, barakallahu fikum Kak Ica, jazakillah. Terima kasih Ustazah Manda. Gimana ini Kak Ica? Sudah terpuaskan jawabannya? Ceritanya? Bahkan ada yang mau bertanya lagi? Wah ya Kak Ica. Ya mungkin sekian dulu nggak apa-apa Kak. Mungkin ibu-ibunya udah pada mudik ya. Ada yang mudik, ada yang mungkin belanja-belanja gitu ya. Kalau dari memang juga udah pada nggak fokus ya. Tapi semoga bunda-bunda yang ada di sini tetap fighting Ramadannya, tetap semangat Ramadannya, dan tetap membawa impactful Ramadannya bagi peradaban umat. Barakallahu fikum. Oke, memasuki acara yang terakhir ya penutup. Sekali lagi, jazakumullah khair untuk sahabat Rumah Syariah yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya meminta maaf untuk kekurangannya. Ini saya juga lumayan grogi, baru pertama kali ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak pada siang hari ini. Terima kasih Ustazah Amanda. Terima kasih juga Kak Dina, barakallah, semangat Kak Din. Mari kita tutup acara siang ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman semua, sahabat Rumah Syariah. Selamat berjuang, dapat juga pahala di akhir, dapat malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.